Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan selalu diberikan kebahagiaan dalam aktivitas hidupnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara budidaya ikan dalam ember, atau yang sering disingkat dengan nama budik damber. Oh iya, sebelum kita melanjutkan belajar budidaya ini, saya mengajak kawan-kawan untuk subscribe, like, and share video ini agar dapat sama-sama kita sebarkan kebaikan. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, mulia di mata Allah itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dibantu ya kawan-kawan. Perlu diketahui, budidaya ini dikenalkan oleh seorang dosen yang bernama Juli Nursandi, yaitu dosen budidaya perikanan Politeknik Lampung. Mengutip dari kompas.com, pada tahun 2015 percobaan budidaya ini dilakukan dan diteliti sampai 2016, dan akhirnya budidaya ini viral pada tahun 2019 sampai saat ini. Pada kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang bahan-bahan apa saja yang akan kita persiapkan untuk budidaya ini. Yang pertama, kita menyediakan ember dengan ukuran 100 liter yang akan kita gunakan sebagai wadah tempat ikan. Yang kedua, gelas cup ukuran 14, yang mana gelas cup ini akan kita gunakan untuk wadah menanam sayur kangkung. Yang ketiga, kawat sebagai pengikat cup di wadah ember, serta tang untuk memotong kawat pengikat tadi. Lalu yang keempat, solder untuk melubangi gelas cup, atau dapat juga kita gunakan semisalnya kawat yang telah kita panaskan dengan lilin untuk melubangi gelas cup tadi. Yang kelima, bibit lele dengan ukuran 5-12 sampai 12 cm. Yang keenam ialah bibit kangkung. Yang ketujuh, arang dan tanah. Dan perlu diketahui, kalau kita menggunakan batang kangkung, kita hanya pergunakan arang saja dengan volume 50-80%. Apabila yang kita gunakan bibit kangkung, maka kita gunakan tanah sebagai wadahnya dan arang secukupnya. Selanjutnya kita akan menuju kepada cara pembuatan wadah. Yang pertama, kita harus melubangi cup dari bawah secukupnya dan dari samping secukupnya, minimal kira-kira 10-15 lubang di bawah dan di samping kiri kanan gelas cup. Lalu yang kedua, kita buat pegangan gelas cup dengan kawat yang kita potong dengan tang sepanjang 12 cm yang akan kita letakkan di bibir ember. Untuk ember ukuran 100 liter, kita dapat melekatkan gelas cup itu sebanyak 16 buah. Ketiga, kita masukkan tanah secukupnya ke masing-masing gelas cup. Lalu kita masukkan arang secukupnya. Karena kita menggunakan bibit kangkung, maka kita menggunakan tanah. Lalu yang keempat, kita masukkan air sebanyak 80 liter, atau volume air harus mengenai bagian bawah gelas cup sekitar 2,5 cm sampai 1 cm. Yang kelima, barulah kita masukkan bibit kangkung yang jumlahnya 10 butir bibit dalam setiap gelas. Nah, dan untuk tahapan terakhir, yaitu memasukkan bibit ikan lele yang telah kita persiapkan. Untuk jumlah dalam 1 liter air, yaitu 1 ekor bibit lele. Apabila yang kita gunakan ember bermuatan 100 liter, kita dapat meletakkan bibit lele sebanyak 100 ekor. Dan perlu diketahui, sebelum meletakkan bibit lele, terlebih dahulu air yang telah kita siapkan tadi, yang sudah dimasuki oleh bibit kangkung, kita endapkan selama 2-3 hari. Barulah kita masukkan bibit lele yang telah kita persiapkan. Untuk tahap perawatan,
Kita harus selalu memperhatikan setiap hari pakan ikan lele, maksimal 2-3 kali dalam sehari. Apabila air sudah bau, mood makan ikan berkurang, ikan menggantung kepala di atas dan ekor di bawah, maka kita perlu mengganti airnya dengan air yang baru. Air yang kita ganti hanya setengah dari volume air. Kebiasaannya, air dapat kita ganti berkisar 10-14 hari sekali. Oke, baiklah kawan-kawan, demikianlah untuk part pertama ini dalam proses penyediaan bahan dan pembuatan bahan budik dumbbell. Untuk part kedua, kita akan melihat pertumbuhan kangkung selama 12-21 hari dan perkembangan ikan lele. Baiklah, saya ucapkan terima kasih, selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.